kecil, selamat datang kembali di kelas geografi bersama Miss Asya, persembahan dari Puspanusa Montessori. Bagaimana kabar teman-teman kecil di rumah? Semoga keadaannya baik dan sehat ya untuk beraktivitas pada sesi kali ini. Miss Asya akan mengajak teman-teman kecil untuk melihat tempat-tempat menarik yang ada di Sumatera Utara. Lalu kita akan menempel gambar-gambar kecil pada peta buta teman-teman kecil, di mana tempat-tempat tersebut ada di daerah-daerah Sumatera Utara. Teman-teman sudah siap? Yuk kita persiapkan bahan-bahannya. Oke teman-teman kecil, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan di kegiatan pertama dan kedua. Nah, untuk kegiatan kedua boleh teman-teman kecil kita simpan dulu ya. Ada peta buta dan juga ada gunting lem yang boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita persiapkan gambar besar yang seperti ini. Teman-teman kecil sudah mendapatkannya? Nah, teman-teman kecil, di gambar pertama ini teman-teman kecil melihat apa? Apa yang teman-teman temukan? Ya, oh, ada air. Ini namanya air terjun si Piso-Piso. Air terjun si Piso-Piso. Lalu teman-teman mendapatkan apa lagi? Ya, di sini ada pohon, ada daerah yang di atas ini, dan juga ada air terjun yang mengalir ke bawah. Nah, teman-teman tahu tidak, air terjun ini ternyata di atasnya ada sungai loh. Nah, jika kita bisa perhatikan dengan baik-baik, di sini ada air terjun yang tidak terlihat pada gambar ya. Nah, ini di sini ada air terjunnya. Ada air sungai yang mengalir seperti air terjun ini. Oke, air terjun ini merupakan salah satu objek wisata dari Sumatera Utara. Air terjun ini tingginya 120 meter teman-teman kecil. Wah, tinggi sekali ya. Nah, air terjun si Piso-Piso terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Letaknya ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, lokasi air terjun ini berada tidak jauh dari danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Wah, ternyata tidak jauh teman-teman kecil. Nah, sejarahnya air terjun Piso-Piso ini akibat reruntuhnya dinding kaldera yang kemudian memotong jalur aliran sungai. Jadi aliran sungai ini, air terjun ini dari aliran sungai yang ada di atasnya teman-teman kecil. Nah, asal dari nama si Piso-Piso ini adalah terkait dengan nama gunung si Piso-Piso yang ternyata letaknya tidak jauh dari air terjun. Jadi di sekitar air terjun ini ada yang namanya gunung si Piso-Piso teman-teman kecil. Jadi karena dekat dengan gunung si Piso-Piso, maka air terjun ini bernama si Piso-Piso. Nah, di sisi lain, teman-teman bisa lihat keindahan dari panorama dari air terjun ini. Wah, indah sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat, wah, teman-teman menemukan apa di gambar teman-teman kecil? Ya, ada Pulau Danau Toba. Ini namanya Pulau Danau Toba, atau kita bisa dibilang Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung teman-teman kecil, dan dikelilingi oleh 7 kabupaten yang ternyata mengelilingi Danau Toba. Nah, Danau Toba ini terbentuk dari sebuah gunung teman-teman kecil. Gunung Toba yang ratusan tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Nah, Danau Toba ini mengalir ke air terjun si Piso-Piso yang tadi teman-teman kecil. Jika teman-teman kecil tadi lihat air terjun si Piso-Piso, nah airnya itu dari Danau Toba yang mengalir dengan air sungai. Nah, jika teman-teman bisa lihat di Danau Toba ini ada di tengah-tengah yang namanya
Pulau Samosir. Ada Pulau Samosir, yaitu pulau vulkanik. Di tengah Pulau Samosir juga terletak ada 2 danau ya teman-teman kecil. Jadi ada danau, ada pulau, dan ada juga lagi pulau di dalam Pulau Samosir. Nah, di sekelilingi Danau Toba juga banyak sekali air terjun yang mengelilingi Danau Toba. Nah, selanjutnya kita akan melihat rumah adat dari Batak. Ini namanya rumah tradisional Batak. Teman-teman mau mengucapkannya? Rumah tradisional Batak. Nah, rumah tradisional Batak Toba ini disebut juga rumah bolon teman-teman kecil. Disebut juga rumah bolon. Letaknya di Kampung Sialagan di Pulau Samosir. Nah, ini masih di daerah Pulau Samosir ya teman-teman kecil. Nah, teman-teman kecil melihat apa di gambar besar ini? Ada atap ya yang berbentuk segitiga seperti ini. Dan juga di bawahnya ada seperti tangga. Teman-teman bisa melihatnya. Dan juga ada beberapa ruangan kosong di bawah dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, nah jika teman-teman mau masuk ke dalam rumah ini, ternyata teman-teman harus menunduk ya, agar kepalanya tidak terbentuk pada batok yang melintang atau dengan pintunya. Nah, dasar rumah ini sangat lancip ya teman-teman kecil. Nah, di bawah ini sebagai kandang, ternyata ada kandang, bisa digunakan dengan kandang babi atau kandang hewan ayam. Nah, rumah tradisional ini sebagai sebuah ruangan yang terbuka tanpa kamar-kamar teman-teman kecil. Jadi ini ada di dalamnya ada ruangan yang sangat besar yang bisa dihuni oleh 4-5 keluarga ternyata. Wah, banyak sekali ya. Nah, rumah adat ini sangat terkenal. Ya, ini adalah rumah adat dari adat Batak. Setelah itu kita lihat ya gambar selanjutnya. Wah, teman-teman kecil bisa menemukan apa di gambar ini? Ya, ini adalah seorang laki-laki yang sedang melompat di batu nias. Teman-teman kecil, ini adalah tradisi dari Sumatera Utara, yaitu lompat batu nias, yaitu dimana tepatnya ada di Desa Wisata Bawomataluo, Kecamatan Vanayama, Pulau Nias. Yaitu di Pulau Nias ya, ternyata teman-teman kecil. Nah, Bawomataluo itu sendiri yaitu artinya bukit matahari, dimana kita bisa melihat terbitnya matahari yang sangat indah di daerah Pulau Nias ini. Wah, teman-teman kecil lihat, banyak sekali ya para lelaki-laki yang melihat atraksi seorang yang ingin melompat batu nias. Wah, ternyata batunya tinggi sekali ya. Nah, ternyata batu nias ini tingginya hampir 2 meter teman-teman kecil, dan tebalnya 40 cm. Wah, tinggi sekali ya ternyata. Nah, teman-teman tahu tidak kalau misalkan lompat batu nias ini juga disebut dengan nama Fahombo. Fahombo. Ya, tradisi lompat batu ini sebagai syarat bagi pemuda desa untuk bisa ikut perang. Konon, perang antar wilayah di Tanah Nias sering terjadi teman-teman. Jadi di desa Pulau Nias memiliki benteng atau pembatas dipagari setinggi 2 meter. Jadi itu adalah sebagai penanda kekuasaan mereka. Jadi dahulu pasukan harus mampu melewati pagar tersebut. Nah, untuk bisa melewati pagar tersebut, para lelaki harus berlatih dan memenangkan dengan berlatih melewati batu nias ini teman-teman kecil. Wah, ini sebagai syarat ya untuk bisa ikut perang, pemuda di sana harus mampu melewati atau melompati batu ini. Nah, jika
lelaki sudah bisa melewati batu ini dianggap telah dewasa atau matang secara fisik. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ada apa ya di gambar yang selanjutnya? Ya, ada Istana Maimun. Ini namanya Istana Maimun. Letaknya ada di Kota Medan. Bangunan ini terlihat seperti warna orange ya, teman-teman kecil. Ya, seperti istana. Wah, ternyata ada sebuah istana ya di Medan. Bangunan ini terlihat seperti indah sekali. Bagaimana menurut teman-teman kecil? Megah bukan istananya? Ya, istana ini terletak di Medan, dibangun dengan percampuran unsur kebudayaan antara budaya Melayu dan juga budaya di Eropa, teman-teman kecil. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak ruangan dan juga sangat luas, teman-teman kecil. Wah, semoga kita bisa ya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di Istana Maimun dan juga tempat-tempat yang tadi sudah kita lihat. Nah, itu dia teman-teman kecil beberapa tempat-tempat menarik yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan menempel foto-foto kecil atau gambar-gambar kecil pada sebuah peta buta. Yuk kita persiapkan. Nah, teman-teman kecil, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan lem, gunting, dan juga ada potongan kertas foto-foto atau gambar-gambar kecil dan juga peta buta. Nah, sekarang yuk kita coba menggunting gambar-gambar kecil yang ini. Nah, teman-teman mau mencoba mengguntingnya, teman-teman boleh menggunting dengan pengawasan papa dan mama ya. Nah, boleh kita menggunting mengikuti garis hitam patah-patah. Nah, jika teman-teman mendapatkan kesulitan, teman-teman boleh minta tolong mama dan papa ya. Nah, seperti ini teman-teman kecil. Teman-teman mau melanjutkan untuk memotong. Nah, Miss Asya sudah punya gambar-gambar kecil yang sudah dipotong. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat. Oke, sekarang kita coba ya tempelkan. Nah, jika teman-teman mungkin lupa tadi letaknya ada di mana saja, teman-teman kecil boleh menjeda video ini lalu kembali lagi di awal video, atau teman-teman kecil bisa mengambil peta yang bernama. Nah, seperti ini. Boleh kita tambahkan ya untuk mengingat kembali. Oke, sekarang teman-teman, Miss Asya menemukan gambar kecil yang seperti gambar rumah. Wah, teman-teman masih ingat tidak? Ini rumah adat Batak ada di mana ya? Ada di sebuah kampung yang letaknya ternyata tidak jauh di sebuah pulau. Ya, ini di Pulau Samosir. Kita cari ya Pulau Samosir. Oh, ada bentuk hitam seperti ini. Dan ternyata ini dia Pulau Samosir. Teman-teman boleh menempelnya ya. Kita buka terlebih dahulu lemnya. Lalu kita oles. Nah, jika sudah, boleh sekarang kita tempel. Nah, kita letakkan di sini. Selanjutnya, Miss Asya menemukan ada gambar yang seperti ini. Ada danau. Ya,
Ini namanya Danau Toba. Teman-teman mau mencoba menempelnya? Nah, Danau Toba ternyata ada di sekelilingnya Pulau Samosir. Teman-teman boleh ditempel di sampingnya atau di bawahnya ya, seperti ini. Selanjutnya juga ada gambar air terjun. Kita olesi dengan lem. Nah, teman-teman boleh, jika sudah tidak muat, teman-teman boleh ditempel di sebelahnya seperti ini ya, atau teman-teman mau nempel dengan menurut teman-teman gimana, boleh, suka teman-teman ya. Selanjutnya ada gambar Istana Maimun. Teman-teman ingat ini gambar apa? Istana Maimun. Letaknya ada di Medan. Kita cari yuk, Medan di mana? Oh, ada di atas sini teman-teman kecil. Lihat, yang berwarna kuning. Kita bisa olesi terlebih dahulu. Lalu bisa kita tempel di atasnya seperti ini. Selanjutnya, Miss Aisyah menemukan atau mendapatkan gambar kecil yang satu ini. Ada seorang laki-laki melompati sebuah batu. Teman-teman kecil masih ingat ini apa? Ya, lompat batu Nias. Nah, lompat batu Nias ini letaknya ada di Pulau Nias, teman-teman kecil. Jadi, karena Pulau Niasnya tidak ada di sebelah sini dan tidak ada di gambar, teman-teman boleh ditempelkan di sini ya. Nah, ternyata Pulau Nias itu daerahnya memisah teman-teman kecil dari Sumatera Utara bagian tengah ini. Tetapi Pulau Nias yang ada di sebelah sini masih satu wilayah dengan Provinsi Sumatera Utara. Oke teman-teman kecil, bagaimana dengan punya teman-teman? Apakah sudah ditempel? Sudah dicocokkan? Nah, teman-teman kecil boleh ya lanjutkan kembali bersama mama dan papa, dan bisa dibantu dengan peta yang bernama ini. Wah, terima kasih ya teman-teman kecil. Akhirnya kita sudah selesai pada sesi kali ini. Terima kasih teman-teman kecil sudah berkegiatan bersama Miss Aisyah, sudah mengetahui tempat-tempat yang ada di Sumatera Utara dan juga menempel foto-foto kecil atau gambar-gambar kecil tempat yang menarik di Sumatera Utara pada peta buta. Semoga kegiatan ini menyenangkan ya bagi teman-teman kecil. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya mengeksplorasi Provinsi Sumatera Utara. Miss Aisyah dari Puspanusa Montessori pamit undur diri. Dadah!